On ya. Sekarang teriak-teriak hari pertama ya, hari ketiga, keempat, kelima, minggu pertama, minggu kedua bisa nangis bomba itu ya. Tiap hari nangis di jalan Sekarang sudah teriak-teriak. nangis, Pak. Sekarang udah Nangis teriak-teriak, sekarang. Pak. Tolong, tolong, kita Iya. nggak punya air, nggak punya listrik, tolong, tolong. Iya. Itu Mercy Coba rumah kalau sakit Indonesia baru kena mobilnya aja udah mewek-mewek. Nangis-nangis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru iya mobilnya bro, kena bom. Belum, iya, belum Mercy, belum gedungnya. Saya sih berdoa itu gedungnya hancur lebur itu si Mercy itu biar rata iya, tanah memang sekalian. memang kaum dungu Pak Paul. Jadi kaum dungu ini payah tuh ya, lebih gede emosi daripada otak gitu ya. Jadi itu yang Lebih dibanggain lebih gede begitu. biji daripada otak, Pak. Bukan emosinya, Pak. Bijinya Iya, lebih gede daripada otaknya. Itu lebih masalahnya. gede Bukan titiknya ya, makanya. bijinya, Pak. Titik gede biji Ah, semua, jadi nggak ada gunanya. iya, jadi nggak mikir gitu loh, ya kan? Justru lewat eh, Israel begini ya, diserang, diajak perang seperti ini, ya Gaza mestinya kalau Israel menang hitungan mingguan ya, mungkin dalam 1 tahun itu udah bisa dikuasai, Hamas udah nggak bisa masuk lagi ya. Orang listrik air aja masih minta dari Israel. Lagunya minta ampun ya. Lalu orang Indonesia dengan sok-sokan ngocehin Israel. Lah emang Indonesia ada kasih apa ke Palestina? Tiap hari suplai listrik, air, makanan. Nah ini tadi ya, kemarin ada yang bilang si Rizal. Si siapa ya? Ini kan suplai makanannya, itu kan punya orang Gaza. Dirampok sama Israel. Oh bukan. Nah, sehingga makanan itu ya ditahan lah. Ya kan, semua pasokannya ditahan. Bukan yang punyanya Hamas dirampok sama. Lah kamu goblok, bandara aja masih numpang orang kok. Lah Anda mau petingkah. Nah sekarang begitu ditutup, ngomongnya katanya dirampok. Kan kuculuk ini orang-orang Gaza ini kan. Kan kuculuk. Betul. Kan? Ya kita bisa lihat lah gimana waktu pilkada lanjut. ya. Nah, suara kemenangan lagi. Kita Ya, kasih Pak waktu. Paul, saya tambahin. Ya, kita kasih waktu sampai 12:30. Kita tutup nanti saudara ya. Ya, suara kemenangan silakan. Jadi gini, ini memang orang-orang dungu ya. Jadi berani-beraninya mau nyerang Israel, nggak ngelihat dirinya di mana nih kemampuannya. Nggak ngukur mereka. badan. Ya, nggak bisa ngukur diri ya. Jadi gini aja deh, kita lihat kalau lawan Jepang dengan posisi Jepang waktu itu Perang Dunia Kedua saja, jadi beda tahunnya itu udah berapa tahun ya, 60-70 tahun yang lalu, bayangin ya, dengan senjata Jepang Perang Dunia Kedua ya, 45-an ya, 1945 ke 2023 itu udah berapa tuh, hampir 80 tahun ya, 78 tahun gitu bedanya. Jepang udah punya pesawat ya, banyak itu ribuan ya, punya tank ya. Nah, lawan Jerman nggak bakal bisa menang ya, kondisi Palestina sekarang nggak punya tank, nggak punya pesawat begitu, gimana bisa menang? Lawan Jerman aja lah. Jerman dengan kondisi kekuatan militernya di Perang Dunia pertama saja, tanknya udah ribuan begitu ya, punya pesawat ribuan juga begitu. Nggak ngukur lawan Israel yang zaman sekarang yang punya senjata hulu ledak nuklir begitu, yang bisa ngebom Hiroshima Nagasaki aja hancur lulu lantak begitu ya, kaget langsung shock, nyerah begitu ya. Jadi memang ini Islam ini ya sukanya cuman klaim-klaim ya, negara-negara Islam ini hoak-hoak ya, kedunguan-kedunguan dan kebodohan-kebodohan supaya rakyatnya ya gampang dibodohi ya, yang jadi pemimpin ya orangnya bodoh-bodoh begitu ya, apalagi yang modelnya kelas TV One ya, memang TV orang-orang bodoh begitu ya, yang bangunnya cuman hoax begitu. Nah sama Indonesia, gimana kota perjuangannya selama ini framingnya dengan bambu runcing bisa menang, gimana bisa menang lawan Jepang? Jepang saja bisa ngalahin China yang rakyatnya banyak seperti itu begitu ya, bisa lewat Manchuria, bisa nyerang ke Nanjing segala macam ya. Nah, justru karena Amerika lah Indonesia bisa merdeka ya. Jadi dulu Singapura ya bekas jajahan Inggris, karena Inggris diserang Jerman,
kalah bukannya kalah ya, waktu itu Prancis sudah diserang ya, sudah dikuasai Jerman, Inggris sebentar lagi kalau nggak ada bantuan Amerika ya Jerman yang menguasai ya. Justru akhirnya lewat Singapura, Vietnam, jajan-jajan Inggris dan Prancis, termasuk Indonesia, Belanda ya, dan Jepang begitu dibom Amerika juga menyerah ya, baru Indonesia bisa merdeka ya. Nggak ada negara Muslim itu bisa merdeka, justru lewat orang-orang kafir, negara-negara kafir mestinya berterima kasih ya, emang cuman nggak tahu diri ya, susah dan nggak bisa mengukur diri. Nggak ngukur diri, itu dia. Ya. Sekarang teriak-teriak hari pertama ya, hari ketiga, keempat, kelima, minggu pertama, minggu kedua bisa nangis bomba itu ya, tiap hari nangis di jalan. Sekarang sudah nangis, Pak. Sekarang udah teriak-teriak, Pak. Iya. Tolong, kita nggak punya air, nggak punya listrik, tolong. Iya. Itu Mercy rumah sakitnya Indonesia baru kena mobilnya aja udah mewek-mewek. Nangis-nangis Allahu Akbar. Baru mobilnya kena bom. Belum Mercy, belum gedungnya. Saya sih berdoa itu gedungnya hancur lebur tuh si Mercy itu biar rata tanah sekalian. Emang kaum dungu, Pak Paul. Jadi kaum dungu ini payah tuh ya, lebih gede emosi daripada otak gitu ya. Jadi itu yang dibanggain. Lebih gede biji daripada otak, Pak. Bukan emosinya, Pak. Bijinya lebih gede daripada otaknya. Itu masalah titik-titiknya ya, bijinya, Pak. Titik gede biji semua, jadi nggak ada gunanya. Iya, jadi nggak mikir gitu loh, ya kan? Justru lewat Israel begini ya, diserang, diajak perang seperti ini ya, Gaza mestinya kalau Israel menang hitungan mingguan ya, mungkin dalam 1 tahun itu udah bisa dikuasai, Hamas udah nggak bisa masuk lagi ya, udah dipimpin aja udah, Gazanya itu diambil alih, caplok saja udah ya kan, ngajak perang daripada ada Hamas di situ terus biang rusuh ya. Yang ada bisanya nyerang rakyat sipil ya, bodoh begitu. Sekarang sembunyi, ngumpet semuanya ya, nggak berani ya, begitulah. Kaum dungu ini gampang dibodohi ya, cuman bisanya modalnya teriak-teriak begitu ya, nggak ada, mereka tuh ketertinggalan lah semuanya. Dengan perang dunia pertama Jerman aja kemampuan kapasitasnya udah ketinggalan ya, udah terbelakang ini semuanya, mereka tuh cuman bisanya teriak-teriak aja ya, seperti itu Pak Paul yang saya tambah. Nah ini ya, orang listrik air aja masih minta dari Israel. Lagunya minta ampun ya. Lalu orang Indonesia dengan sok-sokan ngocehin Israel. Lah emang Indonesia ada kasih apa ke Palestina? Tiap hari suplai listrik, air, makanan. Nah ini tadi ya, kemarin ada yang bilang si Rizal. Si siapa ya? Ini kan suplai makanannya, itu kan punya orang Gaza. Dirampok sama Israel. Oh bukan ya, Gaza, jalur Gaza, wilayah Palestina baik yang di West Bank maupun di Gaza tidak punya bandara, saudara. Kembali ya, jalur Gaza dan West Bank itu tidak punya bandara. Semua suplai apapun selalu lewat Tel Aviv, saudara. Ya, selalu lewat Tel Aviv. Ya. Coba lihat, jalur Gaza nggak punya, selalu lewat Tel Aviv, saudara. Semua makanan dikirim selalu melalui, itu terakhir ya, saudara ya, selalu dikirim melalui Tel Aviv. Lalu makanan ini berhenti di Tel Aviv, apakah dirampok namanya? Bukan, ya memang dari Tel Aviv dikirim ke sini atau dikirim ke sini. Anda mau kirim Indomie, ya, tetap turunnya di Tel Aviv. Anda mau kirim ke Yordania, muter jauh sekali, tetap harus lewat daerahnya orang Israel. Tetap harus lewat wilayah orang Israel, saudara. Ya, mana tadi? Mana ya? Ya. Anda mau lewat manapun, mau ke jalur Gaza, tetap harus lewat wilayah orang Israel. Ya. Nah, kita balik lagi nih ya. Tetap harus lewat Israel, saudara. Anda mau masuk, bisa lewat Mesir, tapi dari daerah susah, ini daerah padang gurun, saudara. Paling aman turun Tel Aviv, masuk. Kalau dari Kairo, jauh sekali, saudara, mau berapa jam? 3 hari baru nyampe. Ya kalau banyak meletus di jalan. Tetap melalui Tel Aviv, harus ditarik Tel Aviv, harus dari sini. Dikirim ke sini.
mau ke West Bank, mau ke sini sama saja tadi ya. Sehingga makanan itu ya ditahan lah. Ya kan, semua pasokannya ditahan, bukan yang punyanya Hamas dirampok sama. Lah kamu goblok, bandara aja masih numpang orang kok. Lah Anda mau petingkah. Nah sekarang begitu ditutup, ngomongnya katanya dirampok. Kan kuculuk ini orang-orang Gaza ini kan. Kan kuculuk ini si Jokowi nih. Ya kan, sama semua pengamat Timur Tengah itu. Goblok semua. Nggak pakai otak. Ya, pakailah otak kalian pemerintah Indonesia. Nah, media compong, media-media compong semua. Yang saya ngomong semua, Anda bisa bantah silakan. Ya logikanya, kalau tahun-tahun ini meleset dikit lah ya. Tapi kalau fakta dan sejarahnya, itulah fakta sejarahnya. Saya hanya menyajikan apa adanya. Nggak ada yang saya rubah, saudara. Ya, bahkan Anda bisa akses dari Wikipedia. Ya kan, semua tahun-tahun ini semua ada di Wikipedia, Anda bisa akses. Ya, jadi tidak ada yang saya rubah, itu fakta. Dan saya hanya meluruskan cara berpikirnya dibanding dengan TV One yang banyak bohongin tuh ya, narasumbernya bohong semua tuh, uciluk semua. Besok ingat jam 3 siang ya, jam 3 siang ada Ibu Koni dan Pak Ponto ya, kita akan bicara tapi nggak lama-lama, mungkin hanya 2 jam. Kita akan tutup. Terima kasih buat para kontributor dan yang sudah menyawer malam hari ini. Besok kita akan sambung. Mungkin Pak Santi Amar ada mau tutup dalam doa, silakan. Kalian tutup dalam doa. Berdoa. Nah, jadi pesan saya, Indonesia jangan jadi bodoh ya, belajar. Kalau enggak mampus kita Indonesia ini. Baik, mari kita berdoa. Elohim Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, pujian dan hormat bagi-Mu Bapa. Apapun Bapa yang terjadi di negara Israel, bangsa pilihan-Mu, biji mata-Mu Bapa, kami percaya Engkau melindungi mereka. Kalau mereka pemimpinnya, pemimpin mereka jatuh dalam dosa Bapa, Engkau ingatkan mereka supaya tidak terjadi malapetaka bagi bangsa Israel. Tapi kami percaya Bapa, pemimpin mereka itu, pemimpin Israel Bapa, taat dan takut kepadamu. Perlindungan dari-Mu Bapa cukup untuk melindungi mereka semua dari mara bahaya, dari si jahat, tangan-tangan si iblis dan begundal-begundalnya. Bapa berkati Pastor Poljang yang sudah memberikan pencerahan kepada pendengar di Zoom ini dan di YouTube. Kami berdoa Bapak, semuanya informasi ini supaya didengar oleh para petinggi negara Republik Indonesia, supaya berhikmat Bapak dalam bersikap, mengambil keputusan. Kami ingin Bapak, para pemimpin bangsa kami ini tidak takluk kepada tekanan-tekanan kelompok tertentu, kelompok-kelompok Hamas yang ada di Indonesia Bapak. Kami ingin mereka tegas, terutama TNI Bapak, untuk bersikap demi kepentingan dan keselamatan negara Republik Indonesia. Berkat dan kasih karunia Bapak turun juga atas saudara-saudara kami yang ada di sini, yang dari Amerika, yang dari Eropa, dan dari manapun Tuhan yang ikut dalam jumpa pada malam hari ini. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, dan kami bekerja Bapak semuanya ini agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih buat para kontributor yang beropini malam ini. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Ya, God bless you semuanya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.